yaitu Laravel, kode igniter, dan YII. Nah, sebelum kita mereview syarat untuk menggunakan Laravel dan connector dan YII ini, yaitu harus kita memiliki program yang bernama XAMPP karena kita akan bermain di dalam PHP. Kedua, apabila kita ingin menggunakan framework ketiga itu, kita harus mempunyai program yaitu namanya Composer. Di sini saya sudah menginstal Composer tersebut. Dengan kita ceknya menggunakan cmd yaitu Composer. Nah, sini saya sudah menginstal Composer. Instalannya saya menggunakan CLI kemarin. Caranya ada di internet, tetapi sini saya akan mereview tentang penggunaan frameworknya saja. Nah, di sini saya sudah menginstal Composer, berarti saya sudah bisa menggunakan ketiga framework ini. Nah, ketiga framework ini yaitu Laravel dan Codeigniter dan YII harus kita install satu persatu. Sama caranya yaitu gunakan cmd, gunakan cmd ini, tetapi syaratnya kayak tadi harus ada Composer. Instalnya Laravel, Codeigniter dan YII ini harus menggunakan instalan berbasis CLI juga. Di sini saya tidak panjang lebar karena saya akan menjelaskan cara penggunaan dari framework ketiga ini. Pertama, saya akan mereview gimana penggunaan Laravel. Pertama, sebelum kita gunakan, hidupkan XAMPP-nya terlebih dahulu, yaitu Apache dan MySQL. Ini dulu akses saja. Di start, tunggu sampai warna hijau, ya, lalu akses. Nah, framework yang saya namakan tadi yaitu ada di tempat file XAMPP, htdocs, terus Laravelnya yaitu ini, install Laravel namanya. Nah, untuk bisa membuka file tersebut ke dalam web browser agar dapat diganti, yaitu dengan cara buka web browser apapun. Saya di sini menggunakan Opera, yaitu localhost, terus slash localhost tadi slash apa nama file tersebut, kan nama file tersebut adalah install Laravel, bisa di copy namanya. Nah, dia kalau Laravel ini misalnya kalau ada di luar atau di dokumen di luar, misalnya file htdocs ini, maka dia tidak akan bisa terbuka walaupun kita tulis di sini localhost Laravel, dia akan bisa terbuka karena saya sudah memindahkan install Laravelnya di htdocs, jadi dia otomatis akan mencari ke htdocs. Nah, jadi localhost langsung install Laravel tadi namanya, langsung kita masuk ke server PHP. Ya, tadi install Laravel terus masuk ke server sini, berarti kita masuk ke server.php atau ekstensinya PHP. Nah, untuk mengedit Laravel, tulisan Laravel ini menjadi yang kita sukai, yaitu dengan cara membuka Visual Studio Code. Saya sudah membuka memang supaya tidak memakan waktu. Nah, di sini harus kita cari yang bernama Laravel. Nah, ini title-nya atau title ini Laravel. Ini terus Laravel untuk judulnya yaitu berada di ini Laravel, judul yang tersebut. Nah, misalnya kita ingin mengganti Laravel ini menjadi nickname kita atau nama web kita, bisa dengan cara mengetik seperti HTML sebelumnya, yaitu bisa web belajar, langsung di save. Otomatis ketika dia akan loading ulang akan menjadi web belajar. Begitu juga Laravel ini menjadi
pembelajaran misalnya, pembelajaran, save, akan menjadi pembelajaran. Nah, sini dilihat dari link PHP-nya. Ini PHP-nya sudah tersedia di sini, kita tidak perlu mengganggunya. Di sini ada dia linknya. Kalau kita laravel.com.docs. Nah, berarti semua file PHP-nya di sini, dia di server ini. Dia yang akan bekerja sebagai PHP-nya. Terus yang tadi saya ubah itu tempat CSS dan HTML-nya. Nah, di sini ada banyak sekali dokumentasi Layers, News, Works, dan GitHub ini. Kita bisa ganti ya dengan apa yang kita mau. Misal ini misalnya profil, bisa kita ganti. Nah, bisa menjadi profil, bisa. Tetapi di sini ketika ingin redirect ke link yang kita sukai, maka href ini akan ganti dengan HTML yang mana kita kehendaki atau link mana yang kita kehendaki. Di sini dia masih default, yaitu masih menggunakan https docs dengan contoh seperti ini. Dia harus menggunakan koneksi internet karena di sini mengandung http laravel.com. Dia agak lama karena jaringan internet agak tidak lancar, tetapi dia akan tetap masuk ke namanya laravel.com. Dia mungkin agak lama, bisa kita tunggu karena memakan waktu yang sangat banyak, tetapi dipastikan dia tetap akan masuk ke laravel.com, langsung ke docs-nya. Nah, sini tadi sudah dilihat, ini ada PHP-nya, ini ada keterangan masing-masing, apa keterangannya yang menjalan logika PHP-nya. Nah, ini tempat pengubah namanya lebih lanjut, yaitu pengubah HTML dan CSS-nya, apa yang kita mau. Terus sesuai itu saya akan mereview yang selanjutnya yang bernama Codenictor. Nah, gimana cara membuka Codenictor? Sama tadi saya menginstalnya menggunakan CMD, tapi saya sini sudah menginstalnya menggunakan CMD, dan filenya otomatis dia akan ada di htdocs yang bernama Codenictor. Ini namanya bebas, terserah Anda apa mau taruh, tapi saya di sini memudahkan, yaitu dengan langsung dengan nama filenya supaya saya enak mencari, yaitu Codenictor. Nah, untuk membuka Codenictor ini, maka kita membukanya sama dengan localhost terus Codenictor. Nah, di sini dibilang Codenictor ini selamat datang di Codenictor. Dibilang default locking the guaranteed geometric connector. Nah, dia ini menetapkan Codenictornya. Dibilang apabila kamu suka dan untuk mengedit, maka membuka lokasi pengeditannya di application view welcome message. Buka Codenictor, terus tadi di mana? Di view. Nah, view Codenictor, maksud saya Codenictor, langsung view. Maksud saya bukan maksud saya tadi saya lihat aplikasinya. Pertama application, views, terus welcome message. Nah, welcome message HP. Nah, di sini tempat pengeditan HTML-nya, tetapi dia nyatu langsung dengan PHP logikanya. Nah, jadi kita bisa mengubah apa yang kita mau. Misalnya date page ini kita ubah bisa menjadi hello world. Menjadi hello world. Hello world sheet. Hello world. Nah, dia akan berubah menjadi hello world, misalnya welcome.
welcome-nya kita ubah welcome. Ini kita pakai pencarian supaya lebih enak mendapatkan tulisannya. Nah, ini welcome connector menjadi welcome to. Welcome, nama saya misalnya ada Wahyu. Welcome ada Wahyu. Ya, dia akan berubah. Nah, dia akan berubah welcome ada Wahyu. Karena di sini dia menginstruksikan apabila ingin mengubah suatu halaman satu ini, maka dia harus membuka ini aplikasi. Nah, terus dibilang di corresponding controller was detect code add. Artinya apabila kamu kontrol PHP-nya atau logika PHP-nya, kamu bisa mengubahnya di aplikasi controller dan welcome PHP. Kita buka application controllers welcome PHP. Nah, di sini dia logika PHP-nya. Nah, dia akan langsung berlogika gimana cara untuk bisa redirect ke link lain, atau misalnya seperti logika PHP-nya. Nah, dia ini ada public function index, this load view record message. Itu secara singkat mengenai kode feature. Dan yang ketiga, kami menggunakan, saya menggunakan Y. Sama juga saya menginstal menggunakan cmd atau command prompt, tapi syaratnya harus menggunakan composer juga. Nah, dan filenya saya sudah ada di htdocs. Di sini ada namanya memart. Nah, sengaja saya taruh memart di sini supaya saya bisa menandai bahwa ini adalah framework Y. Nah, seperti biasa, jangan matikan XAMPP control panel-nya, tetap ada. Ini juga penginstalannya menggunakan cmd juga. Ya, tapi saya sudah menginstalnya di sini. Nah, cara bukanya yaitu localhost, terus tulis mymat. Nah, di sini dia berbeda dengan yang lain. Dia akan disuruh file mana yang ingin dibuka. Maka di sini mymat ini saya buka yaitu mana ya, itu index. Dari I increment bukan ini, maksud saya buka dengan mana ya, itu ya, ini index. bukan mymat application. Ini web ya. Dia membukanya menggunakan localhost mymat forward web. Kita bisa buktikan localhost ya, localhost yang ini, terus mymat nama filenya, terus frontend. Nah, frontend, terus kita buka web. Nah, web ini kita akan buka web, langsung kebuka ke indeksnya. Sama juga cara mengubahnya dengan cara kayak codificator. Dia menggunakan Visual Studio Code, misalnya menggunakan di sini seperti about, bukan kontaks, bukan apa namanya itu, you have, ya, langsung diubah di about-nya. Ini home ini diubah dia ke tadi indeksnya, tapi saya ubah lebih mudahnya ubah ke about-nya. About-nya saya ubah bisa. Nah, ini logika PHP-nya, about-nya. Terus dibilang kali ingin mengubahnya di about PHP. Ya, sudah di about PHP.
Terus di sini ada YHTML. Ini titlenya about seperti tadi titlenya. Dia logikanya seperti ini. Nah, ini customize the content. Nah, ini bisa kita ubah misalnya menjadi coba, ini saya taruh coba. Dia akan menjadi coba. Nah, ini menjadi kodenya. Ini menjadi kode ini karena dibilang di mana filenya. Jadi filenya tadi itu dia c sampai htdoc memot sampai about php, karena ini menunjukkan file di mana dia tempat tersimpan. Itu juga dengan kontaks, ngeditnya menggunakan login form. Ini dia login formnya, username, password, ini. Oh bukan, maksud saya di ini yang satunya, yang di menggunakan ini terlalu banyak saya munculkan jadi agak bingung. Di Opera tadi diaman name, oh dia ada badinya, ada body. Complete. Oh mungkin saya tidak memasukkannya, tapi kita bisa lebih mudah menggunakan ini Ctrl Shift C. Nah, sini ada elemen-elemen pendukungnya. Elemen pendukungnya. Nah, ada kontaks ini. Nah, di sini elemen kontaknya. Nah, tadi di formnya itu bisa dilihat di tadi kan tidak ada di Visual Studio Code-nya. Jadi bisa kita lihat di memot di overtake atau views, so site. Nah, ini kita masukkan loginnya, login yang tadi. Terus coba kita lihat yang indeksnya. Nah, di sini bisa kita ubah yang indeks tadi, maksud saya ini sudah kita dapat. Jadi indeks ini bisa kita ubah menggunakan di sini. Ini kan ada heading, ada ini apa namanya tadi. Nah, terus apabila kita ingin ubah yang ini about sudah kontaknya, maka kita cari format kontaks. Nah, ini dia kontaks. Nah, di sini ada nama email subject body seperti ini, dan ini logikanya, ini nama subjeknya. Nah, seperti ini nama email subject dan body, sama dengan ini subject body. Nah, verifikasi kodenya ini otomatis dilakukan oleh PHP, verifikasi kodenya karena sudah dilogikankan oleh PHP dengan format yang seperti ini. Nah, di situ rata-rata menggunakan pengeditannya menggunakan ini, misalnya pengeditannya menggunakan get started with ini akan pengeditannya menggunakan iframework.com. Ini bisa dijadikan HTML mana yang kita mau tuju. Begitu juga dengan tadi kode editor juga, dia maksud saya kode igniter ini juga bisa tadi kan ditujukan ke link selanjutnya, bisa juga diganti juga redirectnya menggunakan. Begitu dengan Laravelnya bisa diganti, misalnya localhost kode editor. Nah, ini bisa diganti nanti apabila nanti misalnya ini ya, bisa ini diganti, ini kan masih menggunakan internet. Nah, ini bisa diganti juga nanti ke HTML mana yang kita mau. Begitu juga dengan localhost terus ya, maksud saya bukan tadi saya namakan MyMart, maksud saya MyMart terus nah
Nemat, terus web index PHP. Nah begitu juga ini. Nah ini masih menggunakan yframework.com, ini bisa diganti semua ini. Nah apalagi tadi tulisan ini bisa diganti dengan ini, maksud saya indeks ini. Nah bisa diganti. Nah jadi kesimpulan dari yang ketiga ini, yang lebih mudah untuk diedit atau mudah untuk menggunakan framework PHP-nya yaitu menggunakan Coordinator. Terus apabila tampilannya bagus, menurut saya yang paling bagus yaitu Y. Menurut saya yang paling bagus tampilannya, karena dia lebih elegan. Tapi Laravel juga lebih bagus, tetapi dia kurang dia. Jadi kalau menurut saya sih Y maksud untuk tampilannya, tetapi ini bisa juga diganti asal kita ngerti dengan codingan HTML, CSS, dan PHP-nya. Ya, segitu saja bisa saya reviewkan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, I ain't fearing for my team, so they can acquire you.